Om Swastiastu, semeton dimanapun berada. Selamat datang di channel kami, Email Bermotivasi. Channel apa saluran? Lain orang channel cara TV, lain orang saluran cara yegot saluran. Ya apa jadi itu whatever lah, terserah lah. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang prosesi mesesangi yang akan membuahkan karma dan berujung pandemi seperti saat ini. Nah, untuk membahas hal itu, saya akan mengundang narasumber saya, yaitu Semeton Tiang dari Sidemen. Ya, Swastiastu, nama saya Wayan Gitiga. Kebetulan benar, saya adalah temannya Pak Kadek ini yang memang sudah cukup lama kita ya berteman lama lah di daerah ini ya. Nah, itu kira-kira sebetulnya dari manapun berasal ya sebetulnya, apalagi yang dari kampung seperti saya. Bapak saya yang berasal dari Singaraja, ibu saya yang berasal dari Negara, dan Pak Wayan yang bapaknya berasal dari Karangasem dan ibunya berasal dari Bangli. Pasti sudah tidak asing lagi dengan kata mesesangi gitu ya, pasti sudah tidak asing lagi gitu. Nah, dari manapun Semeton berasal, apalagi bapak saya dan ibu saya itu sudah jelas sekali perbedaannya daerah itu. Seperti bapak saya yang berasal dari Singaraja atau Belengani lah dibilang gitu, bahasanya sangat berlebihan sebetulnya. Dan ibu saya yang dari Negara, bahasanya itu sangat kekurangan gitu. Jadi dua hal yang timpang. Contoh aja, kalau ibu saya dari Negara itu selalu bahasanya seperti ini, wah Iban dulu kena nawak ketua. Nah, seperti itu kan agak kurang. Nah, dalam penyebutan itu, apakah orang Negara itu selalu jadi pengusaha tambal ban? Kan tidak sebetulnya, karena dia menyebutkan nama Iban, Irode, Ipelang gitu, agak apa ya naskleng. Nah, itulah kira-kira seperti itu. Kalau dari logat bapak saya yang orang Belengani itu yang sangat terkenal itu, cicing ini mareng ngena bocah nelang dan ras keleng nani. Nah, seperti itu kan ya. Kalau orang lain mungkin agak kasar gitu ya. Tapi apakah selalu orang Beleleng atau orang Singaraja itu berternak anjing? Kan enggak kan. Padahal setiap kata-katanya selalu udah cicing gitu. Bahkan belum tentu dia selalu berternak anjing gitu loh. Nah, sedangkan Pak Ayan ini yang ibunya berasal dari Bangli itu, dan logatnya itu sangat kental yang seperti ubo mau panting sapura ini yang seperti itu. Apakah orang Bangli selalu bekerja di laundry? Kan enggak kan. Kenapa setiap dia berdialog selalu tentang masalah manting sapurai aja yang diceritakan. Dan ada juga yang sangat ikonik dari Bangli, itu rumah sakit itu. Apakah semua orang Bangli mengalami gangguan jiwa seperti yang sana? Kan enggak. Nah, seperti itulah teman-teman kira-kira. Nah, dari manapun kita berasal, pasti kita sudah sering menyaksikan prosesi mesangi tersebut. Kadang ada yang ditepati, kadang juga ada yang mengacuhkan gitu loh, seperti itu. Nah, kali ini dalam kesempatan ini saya akan meminta narasumber saya sedikit menjelaskan tentang masalah mesesangi itu yang akan berujung karma, begitu kira-kira seperti itu. Oke, Pak Oyan, silakan untuk kesempatannya untuk menjelaskan kali ini. Oke, terima kasih Pak Kadek. Iya, Tumben petakunnya serius ganti iya kami ya. Siap Pak Iwan ini. Jadi gini ya, sesuai pengetahuan saya dulu deh. Mulanya catatannya bedek nih. Iya, gitu cengengke Pak, cek Sesuai nalar aja pengetahuan saya dulu gitu. Sing anak serius. Ini nama tulis nih, nama tulis nih. Ini nak formalitas buang isi doang tali mesti cari apa nih, apa man doang tali kamu Pak ya. Nah, silakan. Jadi begini ya, Semeton ya, ketika kita mengucapkan sesangi atau janji ya, saudara empat kita itu secara otomatis itu sudah menjadi saksi ya, menjadi saksi ya, dimana saudara empat kita itu ya diantaranya adalah ya, I Anggepati, I Mrajepati, I Banaspati, I Banaspati Raja. Nah, lalu keempat saudara ini akan menyerahkan secara langsung ya apa yang kita sesangikan, apa yang kita janjikan itu
kepada yang maha penguasa gitu. Jadi tidak boleh main-main kalau dalam hal mesesani ini gitu. Nah, di dalam janji-janji ini disiratkan juga nih, lalu akan dibentuk itu disiratkan dalam bentuk aksara ya. Nah, aksaranya itu yang meliputi seperti ini nih: sang, bang, tang, ang, ing, mang, nang, sing, wang, yang. Nah itulah kira-kira seperti itu loh. Nah kan wah malu nak belum nih, nak ulian gini masih nih duduk masih nih gitu lah. Pada pelengan masih di balik gitu. Ada bayangan lah kira-kira sebetulnya. Seperti itu. Rasa aksara itu namanya kalau mungkin kira-kira untuk pasihnya untuk kurang lebih seperti untuk itulah ya. Raga pang ngawak-ngawak masih sih gitu. Ini semua harus ada rule-nya gitu. Kemudian semua ini akan diproses oleh ketujuh cakra ya, yang ada di dalam tubuh kita, yang kemudian akan dilaporkan kepada ide yang maha penguasa. Ya. Nah, kurang lebih seperti itulah. Nah, jadi di dalam melaksanakan sesangi itu juga kita banyak kegodaan itu. Ya, nanti akan banyak yang nanti mengganggu itu ya. Di antaranya yang makhluk-makhluk itu. Oh. Ya. Selain yang maha penguasa ya, itu yang maha penguasa, kadang sesangi itu ada yang menyikapi gitu loh. Nah, maksudnya Pak Oyan kurang lebih seperti itu ya. Ini kita yang agak sedikit masuk di sini. Mungkin makhluk lain yang disebut itu kan leak barak lah, kuntilanak, pocong, sundel bolong, leak barak, cenduluk gitu. Yang gitu-gitu mungkin Pak Oyan ya. Apalah ada lagi yang apalah lagi itu yang dedemit lah. Dedemit itu berarti jangan pelit lagi itu sebenarnya itu. Terlalu pelit ya, makanya jadi makhluk halus dia sebenarnya itu karena ada demit itu ya, kira-kira itu sebetulnya. Ini mohon maaf juga saya Niki kalau ada saudaranya atau kerabatnya saya sebut tadi itu saya mohon maaf dulu sebetulnya, kira-kira itulah. Intermezzo. Itu biar sekedar ini aja, siapa tahu kan ada yang bersaudara sama Gamang gitu, dia sering nas nomor gitu. Bumi kali jani misi nunas nomor, nas kleng magain ani not letan misi nomor tunas cicing bolol. Ini kan lanjutkan agak emosional saya sedikit Pak. Mereka dong ngelantur ya, agak emosional saya sedikit. Artinya intinya tuh begini, jadi dalam hal mesesani itu mesesani sama dengan janji kan. Ya. Kalau kita mesesani itu jangan main-main gitu. Karena ini bisa berakibat fatal terhadap kita, kemudian keluarga, keturunan. Itu nanti prosesnya panjang itu. Makanya ayolah kalau mesesani itu sesani yang benar, tepati. Ya, itu. Yang paling bagus itu yang paling lah ditepati begitu kira-kira tepati, jangan main-main gitu. Do bungut goboh kan cicing cara silo, bungut merubuk nyanjang bir misi nyanjang guling. Misi gitu nah. Ngesan sebetulnya enggak boleh seperti itu. Aman mesesani ya mesesani. Ya. Kira-kira seperti itulah. Harus selalu menepati janji gitu. Ya, kira-kira penjelasan singkatnya seperti itu sebetulnya. Kira-kira kadang kan kita nih di Bali ini dimanapun daerahnya, mau dari Singaraja, Nagara, Tabanan, Denpasar, ya dimanapun lah, Bangli, Karangasem, semua pasti dah akrab lah dengan mesangi, dan kita sering menyaksikan hal-hal mesangi itu. Contohnya aja gini, anggapnya saya pernah menyaksikan kayak di kampung itu ya, orang mesangi dah. Ingge mungkin sayang leluhur tiang tiang kaicen sentano wani tiang jagi ngaturang sangi celeng guling butuan kayak kalong guling pun ngaturang bisi kayak kalong guling lagi ngaturang diimbuhin lagi itu belum selesai sampai di sana mau imbuh tipat kelan tipat gantal tipat kaca tipat taluh tipat sahur tipat ngabuburit kan yang ini sahur kan ngabuburit ya mesti orang-orang puasa itu kan gitu dah. Ben mimbo nih sing peragat sampai di dusanya mau imbuh misi jajo laklak jajo abuk jajo satu dan jajo yang lainnya misi laklak bun tuh jangan ben sangi yang sedawang gitu sanginya itu kadang. Tapi nah itu kadang ada yang menepati, kadang enggak juga gitu. Nah seperti itu. Nah untuk sesangi seperti itu ya sebetulnya saya kira sesangi itu klaster atau tingkatannya tuh tingkat RT RW lah gitu modelnya kelas
kambing kacang kupu kuprek lah gitu lah modelnya gitu. Coba kita bayangin ya, negara-negara yang berkuasa itu kalau dia mesesangi seperti apa gitu. Coba kita ini berandai-andai aja dulu. Seandainya orang-orang yang dari sana itu yang Asia nih, orang Asia yang penguasa perdagangan Asia yang sekarang yang lagi bercrash lah sama orang sana, orang barat itu loh yang ini saya ibaratkan orang Asia ini mesesangi ya kira-kira yang punya online shop terkenal itu siapa namanya itu, Jack Murudin apa siapa lah pokoknya itulah orang, nggak mau saya lebih spesifik, nanti sebetulnya yang kira-kira menyinggapinya mungkin dia mesesangi seperti ini sebetulnya. Ya Tuhan, kalau saya bisa menguasai perdagangan dunia, saya tidak akan sipit lagi gitu. Kan tidak mungkin itu sebetulnya. Masa 1 miliar lebih warganya mau operasi plastik semua matanya, kan tak mungkin itu kan sesangi yang tidak mungkin akan diwujudkan gitu. Nah gitu kira-kira Pak ya. Itu gimana merubah mata, mau gitu lah kata cicing di sini ngerubah teras keleng apa. Kira-kira seperti itu gitu loh. Nah, mungkin itu mengganggu karena dua negara ini yang sangat berperan penting di dunia ini sebetulnya. Nah, contohnya aja Sangi yang lagi satu itu orang yang barat itu yang jualan software itu ya, yang jualan software biar teman-teman tahu. Mungkin aja dia masih Sangi juga mungkin bahasanya berbeda gitu loh. Mungkin aja masih Sangi, kalau bahasa Indonesia kan mungkin dia nggak ngerti, pasti pakai bahasanya dia gitu. Mungkin seperti ini, mungkin ya hanya tafsiran saya ini, mungkin kalau mungkin yang lain punya pendapat lain kan terserah lah, ini hanya tafsiran saya aja. Mungkin dia mesesanginya itu, oh God, I'm promise if I can sell the software in the all of the world, half of the money I can take to children in the random country. Tahu sih metode random country? Itu negeri antah berantah itu kalau diterjemahkan secara bahasa Indonesia itu. Mungkin di sini enggak tahu termasuk negeri antah berantah apa enggak gitu, enggak tahu saya. Terserah lah, mungkin seperti itu sesanginya gitu. Tapi di tempat dia atau enggak saya kan enggak tahu. Nah, akhirnya karena terlalu banyak nih manusia berjanji gitu. Akhirnya mungkin yang penguasa itu kesel juga gitu istilahnya, kok dengan nemen cicing dilangone lebihan bunget polone mungkin. Nah ini kan bahasa kasar, kalau yang maha kuasa kan tak mungkin seperti itu ngomongnya. Akhirnya dia menjawab nih, Tuhannya di sana nih, Tuhan di sini lain bahasa, Tuhan di sana. Akhirnya dia menjawab, "Hai human, why you lie to me? For this I give you a pandemic. Enjoy it." Nah, akhirnya seperti itu. Seperti sekarang ini kejadiannya. Kita tadi mengalami pandemi gitu loh. Kita susah kemana. Seperti itu kira-kira sebetulnya. Jadi kira-kira seperti itu mungkin karena sudah melewati batas lah. Kadang manusia nih ingin seperti dewa, kadang keinginannya kita mengontrol semua biar dia jadi penguasa gitu. Dia lupa kalau masih ada yang menciptakannya sebelumnya gitu. Kira-kira begitu sebetulnya. Mungkin dari judul saya atau tema saya tadi itu yang mesesangi berujung karma. Mesesangi berbuah karma dan akan berujung pandemi. Nah, seperti keadaan sekarang ini. Nah, makanya sebetulnya kurang lebih berhati-hatilah dalam berucap karena ucapan adalah doa, seperti itu kira-kira sebetulnya. Nah, Kurang lebih seperti itu Pak Wayan kira-kira. kalau dari pembicaraan Pak Kadek barusan, coba ada gede dari narasumber mereka cocok. Saya kan hanya menjelaskan aja kira-kira sebetulnya. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Nah, apa yang pada ucapan ya kurang lebih hampir mengenai lah. Ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih kopinya Pak Kadek. Semua nih. Tangan doang kali rupiah iki Mas. Wih, musim corona iki masih dek dari narasumber. Dek man doang tali. Satu tali ya minggu man makanya kawan doang tali. Nah, batem ni ruku man ngecer lah.
Oke, kira-kira sebetulnya Iya. seperti itu kurang lebih. Kalau saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om.